Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semua, yang khususnya di Baring Mas Cakep maupun yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam kali ini kami akan membuat sebuah tema dalam isi kandungan sebuah tembang pucung lir ilir yang kandungannya begitu luas. Kami pun juga masih belajar dan belajar, barangkali bermanfaat untuk kita semua dalam cerita di Fajar kali ini. Dalam tema tersebut barangkali ada sesuatu kekurangan atau kekeliruan, kami sebagai Genta Bumi Jaya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena dalam cerita ini cerita tembang pucung terdahulu, dan yang saya akan ulaskan itu seingat yang ada di dalam kemampuan dan di dalam diri saya, yang judulnya itu Lir Ilir. Para wali terdahulu konon ketika mencari atau mengumpulkan, memilih para calon kesatria atau yang disebut kesatria Piningit itu melalui tembang ilir-ilir menurut zaman kewalian terdahulu, melalui dari media budaya. Segala budaya yang ada di bumi Nusantara itu dijalankan oleh para wali demi untuk mencari sang pinilih, yaitu sang kesatria Piningit atau yang disebut bocah Angon menurut versi di tanah Jawa ini. Nah, yang bunyinya itu lir ilir, lir ilir, tandure wis sumilir, tak ijo royo ta sengkuh temanten anyar. Cah angon penek no blimbing kuwi, lunyu tak penek no kanggo basuh dodot iro. Nah, ini kandungannya itu dalam bait pertama yang ilir-ilir itu sebetulnya itu mengartikan bahwa tanaman itu sudah ngelilir itu bangun itu kan artinya harus bangun di dalam jiwanya. Kalau menurut dalam kehidupan para pemuda-pemudi yang belum bangun dalam segala niat dan pikirannya, jadi ada tembungan lir ilir, tandure wisumilir itu kan tanaman itu sudah mulai tunas. Nah, yang tak ijo royo artinya itu ijo royo itu sudah sangat subur, tinggal memetik, menunggu dan memetik buahnya karena sudah hampir berbuah. Jadi tinggal merawat atau memupuk. Kalau di dalam kehidupan itu yang dirawat itu adalah dalam hidupnya, yang dipupuk itu adalah sebuah keilmuannya. Nah, di sini itu hanya menceritakan tentang kandungan yang ada di dalam tembang lir ilir angkitan Kanjeng Sunan Kalijaga zaman terdahulu. Tak ijoroyo tak senggu temanten anyar itu sudah menghijau, yang mananya temanten itu kan suatu kesenangan atau yang disebut menjadikan suatu raja dalam satu hari. Dalam seumur hidup itu hanya akan ditemui satu kali, yaitu yang disebut temanten anyar. Kalau sudah menikah kedua kali itu kan sudah bukan temanten anyar. Yang disebut temanten anyar itu kan yaitu yang disebut menjadi seorang raja satu kali dalam semasa hidupnya. Maka dinyanyikan oleh
tembang lir-lir itu yang disebut tembang pucung. Jadi sebagai pemuda-pemudi itu harus semangat, sebagaimana kita itu akan menjadi raja dalam waktu 1 hari dalam seumur hidupnya. Saya ini cuman hanya menceritakan, karena saya sendiri itu usianya sudah setengah abad lebih, jadi cuman hanya bisa mewedar, barangkali bermanfaat. Nah, lalu bait yang kedua ada nyanyian cah angon penekno blimbing kui lunyu-lunyu tak penekno kanggo basuh dodot iro kumitir beda ing pinggir ditom ono Jumat ono kanggo sepok mengko sore bumbung gede rembulane. Nah, ini dalam kandungannya kalau menurut dalam kemampuan saya, berarti bocah angon itu dipanggil-panggil, disuruh memanjat pohon belimbing. Pohon belimbing itu lekukannya kan 5. Jadi kalau dalam versi saya, lekukannya 5 itu artinya berarti kan jangan melupakan yang 5 waktu, sebagaimana kita itu menganut kepercayaan masing-masing. Itu seperti itu. Terus cak angon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu tak penekno itu dengan sulit, dengan susah untuk mengambil blimbing tersebut. Kanggo basuh dodot iro. Dodot itu kan luas maknanya. Bisa disebut pakaian, bisa disebut istilahnya perjalanan hidup, hal-hal yang sifatnya itu berpositif di dalam diri kita. Karena kumitir bedah ing pinggir, artinya itu di malam hari mumpung gede rembulannya, mumpung besar bulannya. Nah, yang disebut jembar kalangan itu kan memutar seperti cakra menggilingan. Nah, di dalam cakra menggilingan ini seorang wali itu mencari bibit sang kesatria tersebut. Jadi barang siapa yang bisa menaikkan belimbing itu, menurut dalam versi saya, yaitu yang dimungkinkan sebagai bibit sang kesatria. Itu seperti itu. Nah, kenapa kok kumitir bedah yang pinggir? Lah, bedah itu kan sobek itu harus dijarum. Nah, yang dijarum itu harus rapat. Yang disebut dijarum itu bisa, yang dijarum itu adalah ucapannya. Ucapan karena akan menghadapi untuk kanggo sebok mengko sore. Sebok itu kan bisa disebut tafakur kepada yang maha kuasa di malam hari, untuk mencari keheningan malam, untuk mendapatkan ridhonya dari yang maha kuasa, atau bisa diberikan wahyunya dari yang maha kuasa agar bisa hening, yaitu memang harus dodot iro itu harus di dom ono itu kan di jarum, harus diam, tafakur, tenang, hening. Itu kalau di dalam versi Jawa. Nah, mumpung jembar kalangane, mumpung gede rembulane, kok diakhiri dengan surak hule. Nah, hule itu sebetulnya itu kan bahasa yang singkat pendek, bisa disebut hule itu hu Allah. Nah, hu Allah. Nah, artinya itu zikir, dalam berzikir itu dalam keheningan malam itu yang disebut zikir keluar masuknya nafas, untuk menyatukan di antara kehidupan kita dan alam seisinya, yaitu dengan yang maha kuasa. Itu dalam batas kemampuan saya dalam cerita zaman terdahulu, para wali Kanjeng Sunan Kalijaga, wali penutup itu, untuk mencari bocah angon atau sang kesatria pingit itu melalui tembang pucung yang telah disingirkan. Kalau di bahasa Jawa itu singiran yang ditembangkan oleh para wali. Jadi sejak zaman terdahulu pula itu adalah
para sang kesatria Piningit atau bocah Angon sampai hari ini itu selalu itu lahir dan lahir kembali, lahir dan lahir kembali. Itu siapapun beliau yang akan menjadi sang kesatria Piningit, semoga saja itu mampu menjalankan amanah-amanah dari Yang Maha Kuasa atau amanah dari para rasulnya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh para guru, para wali terdahulu. Nah, kiranya demikian, cukup sampai di sini. Apabila dalam cerita kali ini ada sesuatu kekurangan, kami kembali mohon maaf yang sebesar-besarnya sebagai Genta Bunijaya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.